Selamat Hari Pentakosta madihita saluhutna. Selamat Hari Pentakosta. Hamu akadongan adorang sotapuka parmingguota tapahibul marohata laho marsoba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohata. Marede mahita sian buku Ede nomor 102 ayat sada rodi ayat 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Sian sion si Tuhan ni hinadenggan, marsinodang debata, say narodo debata, jaladang tagamon hohom ibana, ay songonodo dido Jehovah. Usehono kumaae tu akan namauas, dohot akasunge tu namahiyang. Usehono kumatutu tondikku tu pinoparmunan waeng, jala pasupasuku tu pinoparmu sogot. Jehovah do debata, jala ibana manondangi hita. Tambat ton hamu maakapelean pestai, sahatro di akatandu nilanggatan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, hudok hami mauliate tuho sian nasa rohanami, ala di paujak ko huriam di tanoon, jala ala dohot hami di jauh ho tusi. Say suru maton di parbadia turohanami, asa tunghu parhatopot hami,
ho hangoluan nami, asalohot tuho hami marhite-hite haporseaon na sitong, jala asa tongtong huhalason hami pasangapon guarmu, natarpuji rodi saleleng nileleng na. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 106 ayat sada. Tabigema pati ni debata diari pesta Pentakosta padua honon imasian konfesi HKBP Bindusada Betolu on madido disi. Debata tondi parbadia. Debata tondi parbadia ima hapataran ni debata marhite tondina. Di bagasan hadirion hasitolu sadaon na mangula do debata tondi parbadia rap dohot debata ama nang debata anak. Sian saleleng ni leleng na, rodi saleleng ni leleng na. Tondi ni debatado na mga ramoti, manuturi, manurirangi sude jolma, dohot pahoton uhum hatigoran na adong dihasyanganon. Iba na do napasahaton hata ng pangukapon na siya debata tuaka panurirang. Tondi parbadia do na manguduti ulaw ni Jesus Kristus di Portibion, laho madyo papungupunguhon, pasadahon parsaoran, oy kumene, koinonia, pahehe panidangyon, marturia, dohot pakobasyon, diakonia, huhut pabadiahon huriai, marhite barita nauli. Tondi parbadia do na mangajari Portibion taringot tudosa. Hatigoran dohot uhum, iba na do na manohapon haluaon ni naporseai, mabahen hamubaon ni roha, patiurhon, paibaruhon hadirion, manogu-nogu tuhasitongan, mangajari pasangapon debata, huhut paradehon sidjata, partodion di naporseai. Marhite podaon taodol hoddo, holasada do tondi na badiai ma tondi parbadiai, ibana do mabahen marparbue barita nauli, na pajongjong huriai di Portibion, mangula do tondi parbadia sian hadirion na soalani usaho ni jolma. Ibana do haroroan di nasaulaon na balga, haholongan na pasangapon debata. Situlahod do poda na bando, dos do tondi parbadia dohot akatondi na asingi di Portibion. Laos tatula do nasa hataridaan ni na todi-todion, manang pei sian ulaon pajagahon usaho kesadaran jolma, manang natubu sosian panagaman na. Suang songoni nang poda na mado na soporlube marubat ngolodung ginohan ni todi parbadia. Tatula do ng parhataan sileban, glosolalia, naso nyatusan ni jolma, nagabebocir ni hagaoron di punguan ni akan na porsea. Sude ulaw na balga naso pasangapod debata,
dang siaton di parbadiai. Dang ulaon na balga halongangan, suhat-suhat ni haporseaon ala ni ido situlahon doi. Ima sahat na atong rap mangidogogo mahita siya Tuhan debata laho mangulahon na hombar tu pati nay. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hombar tu pati mi. Amen. Marede mahita siyan buku ede nomor 100 sia ayat sada rodi ayat 2. Jongjong mahita. Tatopo ti madosata tu debata martangiang mahita. Ale debata nami na marasiroha jala na badia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tu jolom, hukilala hami rikot doa si niroham di saluhut hami hala pardosa. Ala ni ido ubahen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom, jala hupar hatopot hami, tung najot-jot do hami manibil sian akadalanmu na badia, songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami siya jolom alen ni dosa nami, ay dang dihalomohon roham hamatean ni akapardosa, alay hamubaon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesa masaluhut hageduhon nami, dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasiniroham di hami marhite-hite panidangion dohot hagogoon ito di parbadia asa tarapul situtu rohanami manjauho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di goarmu na badiay. Amen. Tabige mabaga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita si tuan ni malim na songoni, nahudul di siamon ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang, di baheni tarbahen iba na do pangoluhon, ro di ujung na akan nasado ro tu debata, marhite-hite ibana, na mangulo do ibana tong-tong, asa ditangyakon nasida. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ende nomor 435 ayat sada.
tajahama hatani debata, epistel di ari Pentakosta padua honon, imasian 2 Korintus bindu 5, ayat sada rodi ayat 5, tajahama marsikat sorin. Ai odo huboto hami, dina tanggal bagas parlape-lapean nami nasiat tanoon, adong madihami inganan nasian debata, bagas naso pinauli ni tangan, namian sa leleng-leleng na di banua gijangi. Ay sa leleng dison, marhoy dohami kuhut masihol, naing harus solukonon ning inganan nami nasian banua gijangi. Ainda tung songon na marsyae mara hami terdapat di si tung marabit do. Ay tagan di parlape-lapean on hami, marhoy dohami jala sorat, ala di pangido rohanami, naing unang maditinggali sian hami, dilapison manian, asa dibodut hangoluani hamatean. Alai napatahon hami tu si debata doi, dung jolo dilehon tu hami ton dii patu jolo nai, ima sahatna martua maakan na tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 462 ayat sada rodi ayat 2. Jongjong mahita. Atong tahatidakon mahaporseaw tay songon nahinatidakon ni dongata sa haporseaon di sandok portibion rap madok mahita. Au porsea di bata Jehovah ido ama marguna sa kudusan natu mapaklangit dohot kano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni bata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya di perbadia adorang soa bubuhan. Ido tuhata natu mau na bernit di pangumuman silatus nama terpaja jauban na pinapsilang natua tuban turu di tanah nama mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul siang menibata Jehovah amanai parguna soha kudusani di sisi bana pai mamulak sugut tanohon mangumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea dituntut di perbadia jala dong sadahuria nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia dohot dihasisan di dosa dohot dihakai nama do mulak mangulu disugut daging halak namate dohot dihanguluan nasora sudah. Amin.
hudul mahita. Tapasahat mapeliata huhut marende mahita sian buku ende nomor 107 ayat 1 rodi ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah kita di hari raya Pentakosta yang kedua, dalam rangka memperingati hari turunnya Roh Kudus, diambil dari Bilangan pasal 27 dimulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 23. Bilangan pasal 27 dimulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 23. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu ke atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia bersama semua orang Israel, segenap umat itu.
Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin hampir semua manusia di dunia merasakan sukacita besar karena merayakan hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu menemani manusia, menolong manusia untuk melakukan pekerjaannya setiap hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, murid-murid Yesus boleh bersedih, bersukacita, bersukacita, tetapi kemarin adalah puncak sukacita semua murid Yesus dan orang banyak, di mana ternyata Allah di dalam merencanakan untuk menyelamatkan umat manusia itu, walau sudah ditinggal pergi oleh Tuhan Yesus naik ke surga, namun ia datang kembali dengan Roh yang kudus. Nah saudaraku, Hari Raya Pentakosta kedua pada saat ini mengingatkan kepada kita semua, nikmat berroh kudus itu jangan nikmati sendiri. Sukacita berroh kudus itu jangan kita rasakan sendiri. Lewat Hari Raya Pentakosta kedua ini kita diingatkan, yuk bagikan sukacitamu atas turunnya Roh Kudus itu juga kepada banyak orang. Sehingga pada saat ini kita dimintakan untuk menyatakan keberadaan Allah, kehebatan Allah, kedahsyatan Allah lewat Roh Kudus itu kepada banyak orang. Kalau istri kita, suami kita, anak-anak kita, sahabat kita yang di gereja tentu sudah merasakan sukacita itu dengan merayakan Hari Raya Pentakosta kemarin. Tapi pada saat ini yuk kita sama-sama bergerak untuk menyatakan sukacita luar biasa turunnya Roh Kudus itu kepada banyak orang. Apa yang mau kita katakan? Kalau orang mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka sesungguhnya ia akan dimampukan untuk melakukan pekerjaannya setiap hari. Roh Kudus yang dahsyat itu akan memampukan orang yang suka emosi, maka dia akan menjadi orang yang lembut hatinya. Orang yang tadinya pemarah, kalau dia hidup dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan bisa merombak karakternya yang marah itu menjadi orang yang pemurah. Kalau ada orang yang pelit, tak suka memberi, ketika Roh Kudus itu kau biarkan turun di dalam dirimu, di dalam hidupmu, maka Roh Kudus itu akan merombak hati pikiranmu yang pelit menjadi orang yang suka untuk memberi. Ketika engkau adalah orang penakut, maka Roh Kudus akan merombak hati dan pikiranmu untuk menjadi orang pemberani. Ketika engkau merasa dirimu selalu lemah, ayo biarkan Roh Kudus masuk di dalam dirimu, maka engkau akan dibuat menjadi orang yang kuat menghadapi apapun. Kalau kau adalah orang yang cengeng, ayo biarkan Roh Kudus masuk di dalam dirimu, maka engkau akan dibuat menjadi orang yang tegar. Kalau kau adalah orang yang pesimis,
Ketika Roh Kudus engkau biarkan masuk di dalam dirimu, maka engkau akan menjadi orang yang selalu optimis. Kalau kau orang yang suka menangis, berilah Roh Kudus masuk di dalam dirimu, maka engkau akan menjadi orang yang suka senyum apapun yang terjadi. Nah saudaraku, kesalahan Musa adalah dia kurang teguh untuk menerima perintah Allah, padahal Allah sudah memanggilnya, mengangkatnya untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah sukacita, tanah keselamatan. Tapi ketika bangsa Israel bersungut-sungut, beramai-ramai datang ke hadapannya dan ke hadapan Harun dan mengatakan, apakah engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk mematikan kami di padang gurun ini? Dulu kami di Mesir walau menjadi budak kami bisa tertawa. Dulu waktu kami di Mesir menjadi budak kami bisa makan, bisa minum. Tapi sekarang kami sulit untuk mendapatkan makanan. Kami sulit untuk mendapatkan minuman. Hei Musa, kau ternyata ingin membunuh kami. Saudaraku, Musa yang tadinya yakin akan pertolongan Tuhan, Musa yang tadinya yakin bahwa dia diberangkatkan oleh Tuhan, kemudian saudaraku dia menjadi orang yang penakut. Keyakinannya kepada Tuhan kemudian surut saudaraku ketika berhadapan dengan ocehan umat Israel. Dengan ketakutan ia kemudian menghadap Tuhan. Saudaraku, Tuhan memang meminta Musa untuk mengumpulkan bangsa Israel menghadap kepada bukit batu dan memukulkan tongkatnya 2 kali agar bukit batu itu memberikan keajaiban besar, mengeluarkan air. Ya, bangsa Israel dapat minum, ternak-ternak mereka dapat minum, tapi Tuhan marah kepada Musa. Karena keraguanmu Musa, kau berdosa. Oleh karenanya kau tak layak untuk membawa umat Israel masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah perjanjian. Dan itu saudaraku, kita bisa lihat pada Bilangan pasal 20 ayat 12 dan seterusnya. Tuhan marah dan menuduh bahwa Musa adalah orang yang tak pantas. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang ragu-ragu akan kuasa roh, maka dia adalah orang yang tidak layak untuk berdiri di hadapan Tuhan. Maka Allah mengatakan, engkau tidak menjaga, engkau tidak menguduskan kehormatanku. Oleh karenanya angkatlah seorang dari mereka penggantimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus kemudian berkuasa atas diri Musa. Itu kita bisa melihat Musa tidak merajuk, Musa tidak marah, Musa tidak memberontak. Tuhan, gue kan lu yang panggil gue, Tuhan lu kan yang pilih gue udah capek Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir, gue sudah capek Tuhan berperang menghadapi Firaun, begitu tega kau Tuhan kemudian menggantiku. Saudaraku, Musa yang sudah sempat kehilangan roh Tuhan kemudian menerima kembali roh Tuhan dengan membuatnya menjadi orang yang tabah, untuk menjadi orang yang sabar, untuk menjadi orang yang tegar. Dan kemudian dia tidak keberatan kalau kemudian Musa harus diganti oleh salah seorang dari antara mereka. Terpilihlah saudaraku yang namanya Yosua. Mungkin kita bertanya-tanya saudaraku, apakah kelebihan Yosua
padahal ada banyak orang yang keluar dari Mesir? Jawabannya ada pada ayat 18, saudaraku. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Seorang yang penuh roh. Kalau seseorang selalu dipenuhi oleh roh Tuhan, maka dia akan dilayakkan oleh Tuhan. Sehingga pada hari raya Pentakosta memperingati Roh Kudus ini, aku yakin kita semua yang sedang mendengarkan khotbah ini adalah orang-orang yang sudah dipenuhi roh. Kenapa? Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kejenuhan kita menghadapi rutinitas kehidupan, di tengah-tengah kelemahan kita mau memberi waktu untuk kemudian mendengar firman Tuhan pada pesta Pentakosta yang kedua ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan Roh Kudus itu pada saat ini kita pahami, dia memanggil orang-orang, dia mengumpulkan orang-orang untuk kemudian bersekutu, yang namanya dipimpin oleh Yesus Kristus, tentu juga Roh Kudus. Roh Kuduslah yang kemudian bekerja kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus agar langkah kakinya tetap mengarah kepada sorga. Roh Kuduslah yang kemudian hidup bersama-sama dengan manusia, menolong manusia, memampukan manusia ketika dia menghadapi banyak tantangan. Dia tidak akan pernah menyerah dan matanya tetap tertuju ke sorga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo kita mensyukuri hari raya Pentakosta ini. Kita mensyukuri karena lewat hari raya Pentakosta ini Allah sungguh menyanggupkan kita lewat kuasa Roh Kudus untuk mengatasi segala masalah. Ingat, Roh Kudus menyanggupkan kita untuk mengatasi segala masalah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika engkau adalah orang yang miskin, bahkan mungkin banyak orang mengatakan kepadamu, miskin. Bahkan mungkin kemiskinanmu dimanfaatkan orang lain untuk mencemoohkanmu. Ayo pakai Roh Kudus untuk menyanggupkanmu, menyatakan bahwa Allah itu hebat dalam dirimu, sehingga masalah yang kau anggap itu tidak akan menggoyahkan semangatmu untuk terus berjalan menatap sorga itu. Kalau orang mengatakan kau bodoh, bodoh, saudaraku, ayo manfaatkan Roh Kudus untuk menguatkanmu, memampukanmu untuk melihat kedahsyatan Tuhan di tengah kebodohanmu, sehingga engkau tidak akan lenyap dan tenggelam dengan perkataan kebodohan orang. Kalau orang mengatakan, sedih kau bu, kasihan kau bapak, telah bertahun-tahun engkau sakit, apalah arti kekayaanmu, engkau sakit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, manfaatkan Roh Kudus untuk menyanggupkanmu ketika banyak orang mencemoohkanmu, engkau tak kunjung sembuh dari sakit. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, pakai Roh-Mu yang kudus untuk menyanggupkanku di tengah sakitku yang tak kunjung sembuh itu. Aku tetap melihat-Mu adalah Engkau Allah yang menyenangkan dan menyukakan hatiku. Ketika ada orang mengatakan kau tidak punya pekerjaan tetap, bahkan cenderung menganggur, yuk manfaatkan Roh Kudus. Tuhan, sanggupkan aku untuk menghadapi ini dan yakinkan aku pasti Engkau akan membuat yang terbaik. Sehingga engkau tidak akan menjadi seorang pencuri ketika kau tidak punya pekerjaan tetap. Sehingga engkau tidak akan merampok, sehingga engkau tidak akan menipu orang. Roh Kudus akan menyanggupkan kita, saudaraku, untuk menghadapi
berbagai masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, kepada kita semua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus pun berkata kepada jemaat di Galatia, ayo cerminkan bahwa engkau adalah orang yang sudah dikuasai Roh Kudus. Tunjukkanlah buah-buah roh di dalam dirimu. Tetap lemah lembut walau banyak orang yang mengumpatmu, mengejekmu. Tetaplah menjadi orang yang rendah hati, penuh kasih, tidak mendendam walau ada banyak orang yang membencimu. Ayo tunjukkan bahwa dalam dirimu tercermin kasih. Ayo tunjukkan bahwa Roh Kudus ada di dalam dirimu. Tetap bersuka cita. Cerminan wajahmu tidak ditentukan kau punya uangkah atau tidak punya uang. Orang yang dipenuhi Roh Kudus salah satu sikapnya adalah dia tetap bangga walau dia tidak punya uang. Dia juga tidak ketakutan ketika dia punya banyak uang. Karena ada banyak orang, saudaraku, memiliki mental neraka. Dia menangis ketika tidak punya uang, tapi dia juga menangis ketika banyak uangnya. Karena dia marah, banyak orang yang meminta sumbangan kepada dia. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat hari Pentakosta kedua pada saat ini, sukacita kita itu yuk kita bagikan kepada banyak orang. Sukacita kita itu yuk kita share kepada banyak orang. Oleh karenanya, saudaraku, ketika engkau belum mengirim WhatsApp ke temanmu untuk menyatakan selamat hari raya Pentakosta, yuk share selamat hari raya Pentakosta. Sehingga dengan demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka tanah Kanaan yang dikatakan Allah lewat nas ini yang kemudian dilanjutkan kepada Yosua, tapi Tuhan juga memberikan kesempatan kepada Musa untuk naik ke Gunung Nebo dan mempersilahkan Musa untuk melihat indahnya tanah Kanaan, luasnya tanah Kanaan. Tapi Musa dikatakan oleh Tuhan, hanya sampai di situ saja kau Musa, dan di Gunung Nebo itu juga kau akan mati. Kau tidak boleh melanjutkan perjalanan memimpin orang Israel. Musa, saudaraku, tidak marah. Seperti yang saya katakan tadi, dia tetap yakin bahwa Tuhan itu tetap bersama dengan dia. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Ayo kita hidup dengan senantiasa mencurahkan hati pikiran kita kepada Allah Roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah itu menyatakan dirinya lewat Allah Roh pada saat ini. Oleh karena itu, saudaraku, ketika kita berdoa pun harus dan wajib ada kata Roh Kudus di dalam setiap doa-doa kita. Jangan hanya berdoa, ya Allah Bapa yang di sorga, tolonglah aku Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tuhan, tolong Tuhan, aku akan pergi, sertai aku dalam perjalanan. Tolong Tuhan, anakku sedang sakit, sembuhkan dia Tuhan melalui obat-obatan. Tolong Tuhan, anakku sekarang sedang tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Tolong Tuhan, doa ini kupanjatkan di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Doamu tidak ada rohnya. Doamu itu tidak berlaku, saudaraku. Manfaatkan di dalam setiap roh, di dalam setiap doamu itu ada kata roh. Oleh karenanya, ya Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu aku boleh bangun pada pagi ini. Tuhan yang di sorga, utuslah Roh-Mu yang kudus untuk selalu ada di dalam diriku. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan tetap menyanggupkanku. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan tetap menolongku, sehingga apapun yang akan kualami di dalam aktivitasku sepanjang hari ini, maka Roh-Mu yang kudus akan memantapkan semangatku, akan memantapkan imanku untuk melihat-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih.
Aku berdoa dalam nama Yesus. Enak kan? Ada roh, saudaraku. Oleh karenanya jangan remeh terhadap roh, saudaraku. Ya, orang Batak biasanya lebih condong kepada roh-roh dunia, kepada roh-roh setan. Tadi pada hukum Taurat isinya salah satu perkataannya adalah jangan todi-todion. Cukup todi sekali saja. Tapangasaha todi ni debata. Unang todi-todion. Ada banyak saudaraku, orang Batak sekarang todi-todion. Sudah ada roh Allah, tapi dia masih mencari roh yang lain. Atau tanpa kita sadari saudaraku, diri kita justru telah menjadi roh setan kepada suami kita. Tanpa kita sadari, roh setan sudah ada di dalam diri kita untuk mempengaruhi istri, suami, anak-anak atau orang tua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika seorang istri suka memberi kepada gereja, kemudian suaminya mengingatkan, hei istriku sayang, jangan terlalu banyak kau memberi, ingatlah kebutuhan kita. Sepertinya suaminya mengingatkan istri, mengingatkan keluarga, tetapi sesungguhnya saya harus berani mengatakan suamimu sedang dihinggapi roh setan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatakan kita harus suka memberi. Semakin banyak memberi, maka Tuhan juga semakin banyak memberi kepadamu. Berlipat ganda, saudaraku. Kita sering tidak sadar roh setan ada dalam diri kita. Itu sama seperti yang pernah saya khotbahkan, ya, juru bicara atau raja Hatta pada adat Batak sering mengatakan, ya mungkin pesanan dari Hasuhuton barangkali, Hasuhuton Parana atau Hasuhuton Parboro. Hamu raja nami, hamu hula-hula nami molo tuppe di berek kamu, makolit tami, makulit gaddamai. Mana ada roh Tuhan mengatakan orang pelit kemudian menjadi kaya. Molo adong halak madok molo makolit pehami makulit gaddamai. Todi nibegu dui. Itu adalah roh setan, saudaraku. Harusnya mengatakan, hamu raja nami, hamu dongat tubuh nami, molo tungpe di berek kamu makolit. Merpamuati marohamuna, asa disadatiki. Boy magumodang musay pasahaton muna. Itu baru cantik. Roh Kudus mula makulit ganda do, berarti itu sama dengan dia akan mempertahankan hulitnya dan berharap akan ganda. Ndak, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo kita jalani hari-hari kita sambil menatap ke depan bahwa Tuhan Yesus itu sudah menanti kita di kerajaannya itu. Ayo hati-hati di dalam hidup kita. Apakah roh ada di dalam diri kita? Apakah dunia yang ada di dalam diri kita? Itu sebabnya Yesus pun berkata, di mana hartamu, disitulah hatimu. Hartamu duniakah? Maka yang ada dalam hatimu adalah dunia. Hartamu adalah Yesus, maka yang ada di dalam hati kita adalah Yesus. Ketika ada orang berkata, hei nambaru, ngasonggap tot di perbuadia di ho, tak perlu berobat. Walaupun kau sedang sakit dan mungkin dokter mengatakan kau sedang dihinggap stadium 4 cancer. Unak pola marubat to baru. Molo dihapor siya hodo songgap tot di perbuadia. Tot di perbuadia do muse nanang. Pahipas soko. Itu roh setan, saudaraku. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan itu bekerja dari usaha manusia. Tuhan tidak bekerja dengan orang yang ongkang-ongkang kaki. Tuhan tidak bekerja dengan orang yang hanya melipat tangannya. Tuhan bekerja dengan usaha. Itu sebabnya, saudaraku, Roh Kudus menyanggupkan kita untuk melawan segala tantangan yang ada. Ingat, saudaraku, Roh Kudus menyanggupkan kita untuk mengatasi. Artinya, kita harus tetap berjuang, kita harus tetap berusaha. Tapi Roh Kudus memampukan kita untuk terus melangkah dan melihat ke depan bahwa ada surga,
yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus yang akan kita tuju itu. Amin. Puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau begitu baik di tengah kejenuhan kami, di tengah kelelahan kami. Engkau justru meyakinkan kami bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Sekalipun Yesus telah naik ke surga, tetapi Ia datang lewat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu pada saat ini meyakinkan kami bahwa itu adalah wujud nyata Allah yang berkarya lewat Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah wujud nyata Yesus yang berkarya lewat Roh Kudus. Oleh karenanya Tuhan, biarlah kami dengan penuh sukacita untuk tidak hanya menerima dalam diri kami sukacita itu, tetapi kami nyatakan itu kepada banyak orang, bahwa di dalam hidup ini tidak boleh menyerah ketika berhadapan dengan hal-hal yang berat. Roh Kudus akan menyanggupkan setiap insan yang dikuasai oleh Roh Kudus untuk mengatasi segala masalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami Tuhan boleh menyatakan iman kami, percaya kepada Yesus yang telah menyelamatkan kami. Sehingga Roh Kudus akan menguatkan iman kami untuk terus bertahan apapun yang kami hadapi. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon sanggupkan kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk terus melakukan aktivitas kami. Yayasan Badan Kerjasama Marturia, sanggupkan juga terus untuk perpanjangan mulut-Mu, perpanjangan tangan-Mu, perpanjangan kaki-Mu, bahkan perpanjangan suara-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang di surga, biarlah Roh-Mu yang kudus tetap menyanggupkan pengurus Yayasan Badan Kerjasama Marturia untuk terus berkarya dengan melakukan ibadah online yang setiap bulan Tuhan dilakukan oleh yayasan ini. Bahkan yayasan ini juga Tuhan pergi ke satu tempat yang itu jauh, harus menghadapi banyak tantangan. Tapi kami yakin Roh-Mu yang kudus juga yang menyanggupkan kami, sehingga pengurus dan anggota tidak pernah menyerah. Karena yakin kalau kami berkarya dan yakin Tuhan yang memberangkatkan kami, maka kami pasti akan bisa. Tuhan yang di surga, biarlah Engkau Tuhan yang akan memberkati semua orang-orang yang telah mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka berada di muka bumi ini, supaya sukacita Hari Raya Pentakosta itu nyata bagi mereka dan bagi kami semua. Tuhan yang di surga, terima kasih Tuhan atas semuanya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari dema kita sian buku ede nomor 463 Huhutma Tapapungu Peliata. Jongjong Mahita
Tatangyakom ma piliata ale debata amanami na di banua gicang hodo hararuan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutos hupasahat hami ma siyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon haracaw mo di tonga-tonga ni kuliam dohot di portibion buhay maruhan nami marhite-hite toddim asalam hutad da hami godang ni selehon-lehon mi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di banua gicang say pinarbadi amaguarmo say Roma haracawmo say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gicang lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalo mapasu-pasu sian debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asi maruhana midaho didopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala dipasaurkon madamena tutodim amin. Yayasan Badan Kerjasama Marturia patut bersyukur karena Allah lewat Roh Kudus masih terus menyanggupkan untuk melaksanakan pelayanan ibadah online sehingga semua orang-orang yang haus akan firman Tuhan dimanapun dapat terlayani. Kami Yayasan Badan Kerjasama Marturia mengucapkan Selamat Hari Raya Pentakosta.